dana kecil, dana sedang, dana besar sama sebetulnya. Kalau mentalnya bisa diatur ya kita bisa survive. Kalau dulu kan hanya orang yang baca yang belajar. Tapi banyak juga orang yang nggak baca. Nah orang yang nggak baca ya hitung kancing aja. Yang paling penting niat, kemudian memang betul-betul karakternya untuk traders. Jadi harus sabar gitu kan. Oke, sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman di rumah yang mau belajar trading bisa pakai aplikasi MFX. Di aplikasi MFX ada akun demo yang dapat kalian gunakan untuk latihan trading di kondisi pasar yang real. Kalian juga dapat memilih 4 opsi dana virtual, $1.000, $5.000, $10.000, hingga $100.000. Dengan latihan di akun demo, kalian bisa menyiapkan diri untuk siap-siap masuk ke market forex yang sesungguhnya. Kalian bisa langsung download aplikasi MFX, linknya ada di kolom deskripsi. Guys, balik lagi di podcast Curat Cuan. Hari ini aku ditemani sama tamu yang spesial, Pak Dwi. Halo Pak. Halo, apa kabar semuanya? Kabar? Baik nih pasti Pak. Pak Dwi gimana? Ya seperti itu, naik turun pada akhirnya harus cuan. Harus cuan, intinya pada akhirnya pasti tutup harus cuan. Nah Pak, yang menarik nih Pak, biasa kalau kita di podcast Curat Cuan, kita ngundang bintang tamu, terus kita ngebahas gimana perjalanan trading mereka, curhatan cuan mereka. Kalau hari ini kita cukup spesial karena aku bakal bacain beberapa cerita dari teman-teman di rumah, para trader-trader, curhatan cuan mereka itu seperti apa. Dan ini ceritanya unik-unik Pak. Pasti. Dan aku penasaran banget sama reaksi Pak Dwi sebagai trader yang aku bisa bilang udah pro, udah cukup lama di dunia forex. Pengen tahu aja nih pendapat dan reaksi Pak Dwi terhadap cerita-cerita ini. Oke nih Pak, langsung aja nih cerita yang pertama. Ini ada dari Ilham, 25 tahun, seorang karyawan nih Pak. Judulnya unik nih Pak. Apa tuh? Dia rela hutang pinjol 50 juta buat modal trading. Nah ini kalau Pak Dwi dari dengerin judulnya aja, menurut Pak Dwi gimana nih? Wah, negatif ya ujung-ujungnya. Negatif nih, prediksi Pak Dwi ceritanya bakal negatif. Ya negatif. Oke, aku bacain ya. Nah, si Ilham ini nih, awal saat cerita terjun dia ke trading forex karena denger temennya yang ngomong, bro, gue trading nih sehari bisa cuan sampai 1 juta. Nah, itu awal mulanya tuh seperti itu, Pak. Ya dari teman. Dari teman. Ini sebenarnya udah umum banget ya. Iya. Dengar teman profit terus gatel pengen ikutan, itu udah umum banget sebenarnya. Nah, dia akhirnya mulai explore dan mulai trading forex. Di bulan pertama nih Pak, dia pakai modal 1 juta. Sendiri. Modal sendiri 1 juta nih. Hasilnya dia profit 50%. Nah itu pasti aku yakin nih Pak, kalau pemula gitu ya. Baru mulai trading pakai modal 1 juta terus profit 50% tuh wah senengnya luar biasa tuh Pak. Makanya dia bilang nih Pak, lalu dia mikir, coba tadi modalnya 50 juta. Harusnya sekarang gue udah punya 75 juta. Ya secara matematika sih bener nih Pak. Bener dong? Bener. 50% tadi kalau modal 50 juta jadi 75 juta. Nah Pak Dwi nih kalau aku hold dulu nih di sini nih. Prediksi Pak Dwi ceritanya gimana nih? Ceritanya dia gatel pasti. Pasti gatel? Ya, pasti gatel dengan dana yang ada. Mungkin dia naik, lotnya dinaikin. Lotnya dinaikin. Size-nya dinaikin. Supaya apa? Bisa dapat lebih gede. Dapat lebih gede. Ya. Oke. Akhirnya nih Pak, setelah dia punya pemikiran seperti itu, tapi kan kondisi dia belum punya modalnya. Dia akhirnya ngajuin pinjol sebesar 50 juta. Harapan nih Pak ya. Dia bisa profit, bayar hutang tersebut nih 50 jutanya dia bayar plus bunganya mungkin. Terus sisanya simpen buat modal trading selanjutnya. Sebenarnya kalau aku lihat harapan dan tujuannya sebenarnya ya cukup bagus gitu Pak ya. Yeah. Cuma pada kenyataannya dalam 1 bulan pertama modal 50 juta dia itu cuma sisa 40 juta aja. Artinya aku bisa bilang kalau dia di bulan pertama waktu pakai modal sendiri itu dia plus 50%. Di bulan pertama saat dia pakai modal pinjol ini dia rugi 20%. Nah akhirnya kan dia pertama kali ngerasain loss segede itu. Nah dia panik tuh Pak. Dia panik dan cerita ke temennya. Dan reaksi temennya nih agak lucu Pak. Dia bilang gini temennya. Sambil senyum dia bilang gini. Terusin aja sampai duit lu habis dan dikejar debt collector. Aduh temennya rese juga tuh Pak ya. Udah ya bantu udah ngajarin dia kasih lihat trading forex, tapi begitu lihat dia rugi diketawain tuh Pak. Nah, akhirnya nih Pak, dia terpaksa kuras sisa tabungan buat lunasin semua sisa utangnya. Nah, kalau menurut Pak Dwi, pengalaman-pengalaman trading yang seperti ini tuh gimana nih Pak?
Wajar, saya juga pemula. Awalnya kan semuanya pemula. Pasti Wajar. melewati proses jadi pemula gitu. Pengen kaya, pengen cepet dapat duit, Yeah. itu kaya. Selanjutnya pengen kaya gitu Yeah. kan. Kemudian pengen stabil, itu wajar. Nah, dari cerita tadi sebetulnya bisa diambil kesimpulan dari kesalahan orang Yeah. lain. Sumbernya sama nggak antara dana sendiri dengan dana pinjol? Berbeda. Berbeda. Dana sendiri mentalnya juga beda Pasti. dengan pinjol. Pasti. Ya, pinjol ini sebetulnya level-level yang sudah expert deh kalau pinjam duit gitu. Kan level awalnya pinjam duit itu ke teman, Betul. ke saudara, ke teman, pinjol. Levelnya udah expert banget ya kan. Udah kayak ngeloncatin 1-2 level tuh Pak ya. Level-level pinjamnya itu udah level-level tingkat tinggi deh menurut saya ya. Iya. Kenapa? Harus bayar bunga tepat waktu. Nah, itu kan mentalnya udah terbebani dengan itu. Oke. Yang namanya trading itu dinamis. Market sangat dinamis. Kemudian strategi juga, meskipun kita punya strategi yang betul-betul kita punya, kita kuasai, itu pun dinamis gitu. Betul. Supaya menyesuaikan. Nah, ketika terjadi kerugian di dalam sumber dana yang punya sendiri, kita rela. Nggak apa-apa, karena kita sudah alokasikan itu. Sudah menyiapkan kalau ini dana yang udah disiapin buat trading, Iya. jadi kalau loss pun udah siap, Iya, gitu ya. kan nggak dikejar sama diri sendiri, Betul. ya kan? Pakai pinjol, rugi duit orang itu. Duit orang dan mesti dibalikin tuh Pak. Mesti balikin. Mesti dibalikin. Iya. Kemudian tertarget lagi kan tadi. Ya. Tertarget sekian persen. Itu mindsetnya sudah mulai salah tuh. Sedangkan market pada hari ini belum tentu sekian persen. Belum Betul. tentu pasti sekian persen. Sementara yang harus dikembalikan pasti sekian persen. Dihitung nggak sama dia. Mental yang kena. Mental lagi yang kena. Kuncinya sebenarnya muter-muter di situ aja tuh Pak ya. Mental. Ya, sebetulnya trading gimana caranya untuk menguasai mental, itu aja. Dana kecil, dana sedang, dana besar sama sebetulnya. Kalau mentalnya bisa diatur ya kita bisa survive. Ya. Tapi kalau mentalnya nggak bisa diatur, dana kecil pun bisa kena gitu, bisa habis. Itu sih menurut saya. Dan kalau kita lihat nih Pak dari cerita dia awal sampai pakai dana pinjol, di dana awal kan dia pakai modal tuh kecil gitu ya, relatif kecil, Iya. 1 juta. Terus tiba-tiba dia loncat ke 50 juta. Padahal kan dia belum tahu tuh. Mungkin strategi dia kalau beneran bagus gitu Pak ya. Iya. Oke lah. Tapi apakah 1 juta sama 50 juta kan beda banget dan Jauh, mentalnya juga jauh. berbeda tuh Pak. Dengan dia minjam 50 juta berarti kan orang percaya untuk ngasih 50 juta. Ya. Sebetulnya dia sudah punya dana yang cukup untuk bertahap gitu. Tadinya mungkin 1 juta ya 5 juta, 10 juta gitu. Sebetulnya udah cukup. Tiba-tiba dia loncat ke 50 juta. Emangnya kayak udah siap tuh ngerasain Iya. loss 10 juta tuh tadi kan ya. Iya, tadi 10 juta tadi harus dilewatin dulu bertahap untuk menciptakan kekuatan mental kita dalam trading. Oke. Jangan kan gitu, kita ngelihat posisi aja, ngambil posisi buy. Tiba-tiba harga turun. Kalau sudah tahu tentang mental kita, sudah tahu tentang dana kita, santai aja tuh. Kenapa? Sudah ada stop loss. Betul. Berapa persen sih resiko setiap kita trading? Kita kan belajar kemana? Betul. Ada manajemennya. Santai gitu. Makanya dia bilang nih Pak, dia introspeksi nih, habis itu kesalahannya apa sih gitu kan. Dan dia satu pemikiran nih sama Pak Dwi. Dia bilang, dia sadar saat pakai modal sendiri, dia trading tanpa beban. Tanpa emosi, mentalnya udah siap rugi. Nah sesuai tuh sama yang Pak Dwi bilang. Cuma nih Pak, pas pakai dana pinjol, dia bilang dia punya tekanan untuk harus profit buat ngelunasin utang tersebut. Nah itu akar bencana dia tuh Pak. Iya, tekanan itu kan dari market juga nekan kita. Betul. Ditambah tekanan pinjaman 2 kali lipat 2 tekanan. kali lipat. Ya kan? Kalau loss, tekanan untuk bayar utang modal dengan bunga pasti. Betul. Tekanannya berlipat-lipat. Mentalnya kena gitu pasti. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal modal trading nih Pak, ya kalau bisa ya pakai uang dingin. Dana yang sudah dipersiapkan Iya. untuk trading. Dana yang kita dari awal udah siap buat rugi. Untuk trading. Iya. Untuk rugi, Untuk rugi. untuk untung juga. Untuk maksudnya gimana tuh Pak? Biasanya kalau kita untung nih, Ya. tiba-tiba kita naikin size lot yang seharusnya belum saatnya kita naikin size lot. Kenapa? Modalnya belum balik. Tapi kalau dia mau berisiko seperti itu ya bebas aja gitu Ya. kan. Tapi menurut saya pribadi untuk naikin size lot itu ya modal total terus balik dulu baru naikin size lotnya. Compounding istilahnya. Oke.
Nah, ini kan Pak Aldi kan pengalaman tradingnya udah cukup lama nih Pak ya. Aku penasaran aja saat di pengalaman trading ini pernah nggak sih dengar cerita-cerita yang serupa, mirip, dan bisa diceritain Pak? Sering, yang kayak gitu tuh pasti ada. Pasti ada. Dari awal kan saya ngomong kayak gitu pasti ada. Cepat kaya gitu kan, stabil gitu. Pengennya seperti itu. Yang paling bahaya itu yang cepat kaya. Yang cepat kaya, kebelet kaya itu ya Pak ya? Kebelet kaya yang paling bahaya. Kenapa? Dia pinjam modal, pinjol lagi gitu. Pinjol kan. lagi gitu ya. Expert tuh. Jadi buat ini sih si Ilham ini udah dapat pelajaran sih Pak. Pasti aku yakin kapok buat pakai modal-modal pinjol lagi, dan aku yakin teman-teman di rumah setelah dengar cerita ini bakal berpikir 1-2 kali deh kalau mau trading pakai dana orang lain tuh mesti mikir-mikir lagi. Benar. Karena tekanannya bisa 2 kali lipat. Jangan jadinya. kan gitu, Bert. Sering kali orang nitip deh Hmm. modalnya karena saya nggak ada waktu. Ceritanya kayak gitu kan, nggak Yeah. ada waktu. Saya nggak punya ilmu nitipin duit. Itu kan bukan pinjol ya. Betul. Tapi itu aja punya mental Betul. Yang Mental. tadinya pakai modal sendiri tiba-tiba dapat tanggung jawab. untuk sahabat yang minjemin. Benar. Tanggung jawab ke orang yang kasih kita dana itu mentalnya bisa terganggu. Mental bisa terganggu. Yang tadinya waktu pakai modal sendiri bisa mungkin sudah bisa profit konsisten, Ya. begitu pakai dana orang lain, ya Meskipun orang yang nyimpen dana itu nggak apa-apa, kalau loss nggak apa-apa. iya, Tapi nanti kalau kejadian rugi pasti kena tuh. iya. Ada apa ya tanggung jawab Tanggung jawab, psikologisnya gitu. Pak. malu gitu. Betul. Mungkin nggak tanggung jawab untuk ngembaliin nggak, tapi tanggung jawab malu gitu. Wah ternyata gua nggak dapat apa-apa nih gitu. Aduh Betul. malu nih level gue gitu kan. Seperti itu. Oke, ini aku langsung ke cerita kedua nih Pak. Ya. Ini juga menurut aku cukup menarik. Ini ada Iza ya, umurnya 27 tahun, seorang akuntan. Dia dituduh sebagai penjudi, padahal trading. Nah, ini sebenarnya umum juga terjadi nih Pak. Umum. Aku bacain ceritanya Pak ya. Oke, dia bilang gini, gua tahu betul untuk sukses di market forex butuh komitmen dan keseriusan. Cuma masalahnya saat mulai belajar trading banyak bisikan orang sekitar. Nah, bisikan orang sekitar. Dia bilang nih Pak, ini ada dia jabarin siapa aja yang ngebisikin dia. Pertama, ini kata nyokap. Ibu kuliahin kamu mahal-mahal bukan buat kamu jadi tukang judi. Nah, mamanya bilang seperti itu, ibunya bilang seperti itu. Ini kata teman baiknya nih Pak. Mending gabung bisnis gua aja daripada main gituan. Pacarnya juga ngomel nih Pak. Dia bilang, apa kata ibu sama bapak aku kalau lihat kamu hobi judi begitu? Nah, gimana tuh Pak kalau dengerin cerita Iza tuh, dia baru mau trading, tapi orang-orang sekitar tuh mungkin kalau aku lihat sih mungkin kurang paham ya. Ya. Jadi dapat bisikan-bisikan seperti itu. Kalau dari definisi judi sendiri, setiap orang mungkin punya definisi beda-beda ya. Betul. Ya kan? Mungkin dari definisi agama, kemudian dari definisi dengar orang lain ngomong gitu kan. Nah, wajar sih orang bilang bahwa trader itu judi, baik trader forex maupun trader saham. Pasti ada itu. Nah, yang paling penting ya, si Isa sendiri nih. Ya. Ya, dia punya skill nggak awalnya? Skill itu dalam arti kata punya alasan untuk masuk posisi dan keluar posisi, pakai strategi apa, kemudian bagaimana caranya untuk mengamankan dana dia. Kalau dia punya skill seperti itu, saya rasa kata-kata judi semakin tipis untuk melekat gitu. Ya. Nah, setiap orang kan punya beda-beda tentang judi. Ya, seperti itu. Tapi aku sebenarnya penasaran sih Pak, kenapa sih masih banyak banget stigma negatif yang bikin dia baru mau coba trading aja sampai bisikan orang sekitarnya bisa banyak banget. Karena infonya itu lebih gede di luar gitu tentang trader itu. Info yang diterima oleh lingkungan. Kalau lingkungan belajar dan benar-benar belajar, saya rasa sama aja sih sebetulnya kalau kita mau usaha gitu ya. Ya. Usaha juga pernah rugi kok, gitu kan. Semua ada resikonya kok. Semua ada resiko. Usaha apa yang pasti untung? Nggak ada yang Nggak jamin. Nggak ada yang jamin kan? Nggak ada yang jamin. Tapi kenapa dijalanin? Karena dari awal sudah tahu targetnya seperti apa dan meminimalisir resikonya seperti apa seharusnya. Bagaimana cara mengorganisasi Ya, bisnis itu kan? harus sudah punya sistemnya seperti itu Iya, kan. udah punya sistem. Kalau sistem dijalanin tetap rugi juga, itu resiko. Ujungnya itu juga resiko kan? Sama seperti ini. Kalau kita prosesnya kita jalanin, kemudian bagaimana mengorganisasi prosesnya dengan benar, ya sudah tahu ada resiko juga gitu. Iya.
Ya itu menurut saya istilah judi ya diserahkan ke masing-masing ya. Nah, kalau Pak Dwi sendiri kan awal mula artinya sekitar 2005 gitu ya mulai trading. Itu kan Ya, lebih parah lagi Pak. Itu di zaman dimana digital aja belum terlalu luas gitu ya. belum. Pasti pengetahuan orang itu soal forex pasti lebih sedikit lagi tuh. Pernah ngalamin gak sih kayak ada orang-orang bisikan-bisikan waktu Pak Dwi sendiri pas mulai trading forex? Oh iya pasti. Justru pada masa-masa itu kan kata-kata judi itu semakin kencang. Semakin kencang. Kenapa? Karena kita belajar. Belum ada info-info yang cukup untuk kita belajar gitu. Kalau sekarang kan gampang tuh di media sosial. Ya. Kita belajar. Kalau dulu kan hanya orang yang baca yang belajar. Tapi banyak juga orang yang nggak baca. Nah orang yang nggak baca, ya hitung kancing aja. Buy sell gitu kan. Hitung kelopak bunga tuh Pak ya. Jangankan gitu, ngelihat chart aja nggak tahu. Ngelihat hanya harga lo hari ini berapa gitu kan. Oke, oh ternyata udah di bawah nih harganya, buy. Yang penting masuk posisi gitu Pak ya. Itu lebih judi kan sebetulnya informasi itu. Tapi ada juga kok orang yang menyatakan orang belajar tentang orang trading tentang itu untung kok gitu kan. Ya berapa persen? Ya. Ya kan? Persentasenya pasti sedikit gitu. Nah, dianggap ya udah itu mata pencaharian. Pada waktu itu juga ada yang menganggap trading itu sebagai mata pencaharian gitu. Ada. Bahkan sampai sekarang orang-orang seperti itu masih survive kok. Betul. Masih. Dan seharusnya di masa yang seperti sekarang ini buat mulai belajar trading harusnya sudah lebih mudah daripada waktu Pak Dwi tersebut ya. Iya, kata-kata judi seharusnya sekarang sudah tipis ya. Ya. Meskipun sampai kapanpun pasti ada. Sampai kapanpun pasti Pasti ada. ada. Tapi ya sedang semakin ya istilah kalau buat grafik itu semakin landai. Iya. Frekuensinya bakal berkurang ke depannya. Bakar berkurang. Oke. Tadi tuh aku baru cerita soal Iza ini baru sekitar 50% aja, Pak. Pak Dwi bisa kasih prediksi nggak kira-kira Iza ini bakal seperti apa? Saya rasa kalau niat dia belajarnya kuat, dia akan tetap trading. Akan tetap Penasaran trading. pasti. Penasaran Umurnya berapa pasti tuh? ya. Umurnya 27 tahun. Pasti. Masih muda. Pasti. Karena zaman sekarang kan zaman yang seperti itu. Ya kan, zaman-zaman medsos kemudian ada apa sih mata uang yang tak nampak seperti Betul. kripto segala macam kan lagi booming nih. Apalagi forex juga sama. Betul, betul. Oke, ini aku lanjutin nih Pak cerita dia nih. Si Iza nih akhirnya Pak, dia bilang dia tidak peduli. Itu dia tidak peduli Pak. Dia bilang dia tahu role dia itu sebagai trader, Ya. bukan gambler. Nah ini yang unik nih Pak. Dia belajar terus sampai akhirnya profit konsisten, trading for living dan pensiun dini. Nah luar biasa tuh Pak. Artinya prosesnya tuh benar-benar dia tidak peduli dengan bisikan orang-orang sekitar. Dia udah tahu betul. Nah ini saat kita mulai suatu instrumen baru, memulai apapun lah sesuatu yang baru harus tahu dulu Pak ya. Betul. Akhirnya dia bisa profit konsisten, trading for living, pensiun dini. Waduh enak banget tuh Pak. Ya, sudah pensiun dini belum dia sekarang? Udah, dia bilang dia udah pensiun dini. Oh, oke. Berarti udah shift ya. Udah mantep banget tuh Pak. Nah ini yang menarik nih Pak. Aku mau prediksi Pak Dwi nih. Dia bilang setelah lihat keberhasilan dia, ini kata orang-orang sekitarnya. Menurut Pak Dwi orang-orang sekitarnya bakal bilang apa? Belajar dong sama lu gitu. Nah, itu kebanyakan gitu ya pengalaman pribadi tuh Pak ya. Iya, pasti gitu. Gue pengen belajar dong supaya seperti lu gimana caranya gitu. Nah, bocorin dong bahkan kadang gue boleh nitip dana aja gak sih? Nah, itu dia. Kalau nggak mau belajar titip dana gitu. Betul. Nih ya aku kasih reaksi orang-orang sekitar setelah dia pensiun dini. Ya. Awalnya semua negatif Pak. Habis dia pensiun dini, ibunya bilang, hebat kamu sekarang. Ibu bangga sama kamu. Ya. Tadinya di awal bilangnya, ngapain kuliah mahal-mahal cuma buat jadi tukang judi. Terus kata temennya yang bilang, mending gabung bisnis gue aja. Ngapain main gituan. Bilangnya akhirnya apa? Ini sesuai nih sama prediksi Pak Dwi. Bro bisa ajarin gue gak? Atau enggak gue bisa titip dana gak? Nah ini yang sering terjadi seperti itu Pak. Orang lihat dari hasil. Betul. Peduli amat dengan proses. Biasanya seperti itu. Sementara si pelaku proses dulu. Ya. Dan hasil memang diinginkan, diharapkan kan. Tapi prosesnya lebih gede porsinya. Terus pacarnya akhirnya bilang, ibu sama bapak udah nanyain kapan mau lamar aku. Nah tadinya gak percaya Pak. Tadinya kok hobi judi begitu, mama papa nggak suka. Pas udah bisa ngelihat pensiun dini langsung
Kapan mau dilamar? Nah, Ya, unik sih sebenarnya Pak ya. unik, tapi nanti berbahayanya kalau dia sudah terima dana dari orang lain. Nah, Itu yang harus diwaspadai, cerita yang tadi pertama. betul. Dan ini sebenarnya sering terjadi sama orang-orang yang tidak trading Ya. dan ngelihat seseorang sukses dari trading. Ya. Mereka tuh cuma ngelihat hasilnya aja. Jadi pengen instan aja. Ibaratnya kayak kita ngelihat orang yang badannya bagus tuh Pak. Wih, lu pakai obat apa? Lu pakai cara apa? Gitu kan? Mereka nggak lihat sebenarnya ada proses yang begitu panjang. Misalnya orang yang badannya bagus, mereka butuh waktu berapa lama buat bikin habit, bikin bentuk badannya sampai bagus gitu kan? Ya, benar. Habit trading juga dibentuk gitu, sampai bisa dapat konsisten itu prosesnya panjang. Tapi yang dilihat tuh kebanyakan hasilnya doang. Terus ditanya caranya cepetnya gimana, maunya gimana, tapi nggak mau ngelewatin proses itu. Iya, makanya titip. Betul, itu Iya. sering banget tuh Pak terjadi. Iya, jangankan titip. Sekarang kan ada yang copy trading ya. Iya, Itu pun harus dievaluasi, nggak sembarangan kita ikut. Gitu. nggak sembarangan kita copy gitu ya. Nggak sembarangan. Karakter setiap orang beda-beda kok. Prosesnya beda-beda. Dan ini menarik banget tuh Pak. Orang awal semua pada negatif, terus setelah dia udah sukses malah pada positif tuh. Ya nggak di trading doang sih Pak, banyak juga. di Yang luar paling sana diuntungkan seperti siapa itu? itu. Si Iza sendiri. Si Isa. Betul. Dia punya ilmu, dia ngajarin. Semakin dia ngajarin, semakin berilmu dia. Betul, dan dia berhasil membuktikan kalau Itu dia. seorang Kepercayaan. seorang trader bukan gambler. Menarik tuh Pak. Nah, ini aku langsung aja nih Pak ke cerita selanjutnya ya. Ini ada cerita dari Brian. Brian usia 29 tahun, digital marketer. Ini menarik nih Pak. Kayaknya kalau aku baca sedikit ceritanya ini kayaknya baru-baru nih. Soalnya dia bilang dia mulai trading saat COVID-19 mulai Oh, iya. pandemi COVID-19. Dia mulai nyobain trading forex. Sama juga nih, dengar cerita teman katanya sukses trading. Modal 10 juta jadi 100 juta. Ini lebih liar lagi nih Pak, temannya nih Pak. Kalau yang tadi temannya bilang gue trading sehari bisa 1 juta, ini modal 10 juta jadi 100 juta, itu udah berapa persen tuh Pak? Udah 1000% ya? Gila. Nah, diiming-imingi sama temennya nih. Nah ini kayaknya temennya rese nih Pak. Katanya resikonya minim. Dan akhirnya si Brian ini FOMO. Ikut-ikutan. Iya, dan bayangin dah. Misalnya seumuran gitu Pak ya. Kayak masih 20 tahunan gitu ya. Terus ngelihat temennya, wah gue 10 juta jadi 100 juta. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya? Siapa sih yang nggak gatel pengen ikutan coba? Nah dia diiming-iming kayak gitu, dia akhirnya FOMO dan all in. All in artinya aku asumsikan tabungan dia semua mungkin ditaruh di sini ya. Sampai 50 juta. Udah besar-besar banget nih buat orang yang baru pertama kali mulai. 50 juta sebenarnya besar banget. Pertama trading dia sebenarnya cuma ngarep ikut kesuksesan temennya. Temennya yang bisa bikin 10 juta jadi 100 juta tadi. Begitu dia temennya buy, dia bilang nih, dia ikutan buy juga. Pas temennya sell, dia ikutan sell juga. Cuma yang udah aku lihat sebagai red flag nih Pak ya, udah jadi kayaknya ini nggak bener nih. Dia bilang temennya ini nggak pakai stop loss. Nah ini udah agak-agak aneh sebenarnya Pak ya. Dia akhirnya awalnya profit bisa sampai 4 sampai 5 juta. Jadi dia nggak spesifik sih Pak per bulan apa per hari gitu ya. Dan akhirnya menurut Pak Dwi gimana? Dana si pengikutnya nggak cukup kuat untuk menahan posisi floatingan yang awal. Floatingan temennya? Ya, karena apa? Mungkin beda modal. Ketika terjadi kerugian, itu bisa top up temannya. Betul. Sementara si Brian nggak tahu harus top up atau gimana, nggak tahu, jadinya habis gitu. Apalagi udah all in lagi. Apalagi sudah all in. Gimana nggak punya Planning. betul. Dan sebenarnya kalau Pak Dwi melihat fenomena, aku bilang fenomena Pak. Fenomena masuk ke market forex, ikut-ikutan temen, nggak belajar. Ibaratnya sebenarnya jadi kayak copy trade sih ya. Itu tadi yang pertama. Betul. Copy trade. Kalau melihat hal seperti ini, pendapat Pak Dwi gimana? Apakah sebenarnya sebuah opsi yang cukup baik untuk masuk ke dunia trading itu cuma copy temen aja gitu? Copy trade sendiri kita harus tahu track recordnya. Kalau copy trade bener-beneran ya, track recordnya, berapa drawdown yang dia punya, berapa modal yang dia punya, bagaimana sistem trading yang dia punya yang kita akan kopikan,
kita sesuai nggak dengan karakter kita. Betul. Ya. Dan aku yakin Brian sendiri pas mulai mau ikut-ikutan temennya, ya tadi mungkin drawdown aja ngerti aja enggak. Nggak ngerti. Probabilitas aja nggak tahu. Ya, gitu itu kan. bahayanya. Itu bahayanya. Kemudian risiko setiap orang beda-beda. Betul. Ya, si penyedia sinyal kopi trade sendiri mungkin sudah tahu dengan risiko. Sementara yang ikut ya belum tahu. Itu bisa konflik. Bisa berbeda tuh Pak ya. Berbeda hasilnya gitu. Jadi bahkan dengan satu posisi yang sama, kalau satu orang bisa untung, belum tentu yang ngikutin bisa untung juga. Iya. Berbeda gitu ya. Berbeda. Karakternya beda. Jadi memang kalau menurut Padi sebenarnya tidak disarankan dong kayak buat orang yang mau terjun forex itu cuma ikut-ikutan doang. Enggak, harus belajar dari awal. Harus belajar dari awal. Harus tahu prosesnya dari awal seperti apa, kemudian proses pahitnya juga harus tahu, bukan manisnya aja. Sehingga persiapan itu sudah ada di kemudian hari. Mau ngapain? Jadi istilahnya antisipasi ya. Ya. Sudah siap dengan itu. Dan menurut aku juga sebenarnya sebagai trader gitu Pak ya, paling manis itu pasti merasakan profit dari hasil analisis sendiri. Betul, itu dia. Betul nggak? Benar. Jadi kita punya sistem sendiri sih sebetulnya. Ya. Kita belajar sama guru yang sama. Belum tentu ilmu yang kita dapat sama gitu. Ada sisi yang berbeda. Baik dari sisi mentalnya, atau kita menemukan sesuatu yang teman saya yang satu guru yang sama itu nggak ada. Kebetulan ya teman saya juga belum tentu sama dengan kita gitu kan. Jadi ada ilmu yang berbeda meskipun dengan guru yang sama. Dan aku berpikirnya kalau kita dengan analisis sendiri, kita bisa tahu probabilitasnya seperti apa, kita bisa mengulang profit tersebut. Ya, mengantisipasi. Dan kalau ibaratnya sama teman doang nih, ikut-ikutan teman doang nih. Kalau tiba-tiba temannya berhenti trading, nah gimana? Iya. Udah gitu selesai tradingnya gitu kan? Gelisah kita juga. Kenapa sih nggak trading lagi? Betul. Malah temannya dikejar-kejar gitu Iya. kan? Ke bawah tuh, mental temennya ke bawah tuh. Jadi trading juga. Makanya nggak bisa apa ya? Nggak bisa jangka panjang kalau kita cuma ikut-ikutan teman aja. Benar. Harus ada sesuatu yang kita pahami dan bisa kita ulang terus-terusan. Ya, sampai percaya diri untuk bisa trading sendiri. Ya. Nah, ini kelanjutan ceritanya nih Pak. Tadi dia bilang awalnya profit 4-5 juta dan akhirnya dia floating loss sampai 10 jutaan. Ya. Udah 20% lagi tuh Pak, Ya. besar lagi. Temennya akhirnya bilang, nggak apa-apa, nanti bakal harganya balik lagi. Oh, hope ya. Iya. Tapi kenyataannya terus floating loss dari 10 juta tuh Pak, yang tadinya floating loss 10 juta sampai 25 jutaan dan akhirnya dia cut loss di 30 juta. Oh, Artinya kalau 30 juta modal awal dia 50 juta itu udah 60% tuh Pak. ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa temannya yang ngikutin tahu hope-nya bakal naik lagi? Kalau tahu gitu kenapa nggak trading sendiri aja dia? Betul. Dan dari awal harusnya juga dipertanyakan ya kalau emang menurut lo bakal naik lagi, kenapa? Iya. Iya, penyebabnya juga nggak dijelasin, cuma denger aja, Oh. denger harapan doang gitu kan Pak. Cut loss sampai 30 juta, artinya 60% tuh Pak. Drawdown-nya aja artinya nggak dipikirin. Iya. Mungkin udah siap dengan modal yang lainnya mungkin. Bisa aja seperti itu kan. Betul betul. Tapi rata-rata ya belum siap. Dan akhirnya Brian ini menurut Padi kapok trading forex atau enggak? Kapok. 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 Uniknya nih Pak, jawabannya kapok nggak? Enggak. Dia justru dengan pengalaman ikut-ikutan teman terus loss besar ini, dia akhirnya jadi lebih serius Uis. buat trading forex. Mengevaluasi hasil tradingan yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Karakter unik nih. Karakter yang unik Pak. Mungkin apa ya? Berani mati Pak. Aku bilangnya nggak tahu ya. Udah nekat gitu Pak. Jarang-jarang orang kayak gitu. Ya, kapok enggak, tapi akhirnya dia coba untuk lebih serius belajar lagi. Akhirnya sampai dia menemukan, dia bilang nih strategi dan money management yang oke buat dia jalani. Karena percuma dia bilang nih, profit kalau bisa ludes dalam satu kali trade. Jadi menurutnya money management udah mulai ngerti nih Pak. Tadinya kan ngikut-ikutan teman doang. Sampai dia bilang akhirnya dia bisa recover dari loss gede sebelumnya. Nah itu cerita Brian tuh seperti itu Pak. Jadi temannya tadi yang penyedia apa sih yang awalnya sumbernya Iya. kebalik nitip nggak untuk trading ke si Brian? Nggak ada ceritanya. Nggak dibilang gitu. Bisa jadi si Brian lebih jago kan, temennya tadi gue ikutan deh lu gitu.
Nggak ada lanjutannya nih. Mungkin Brian kalau nonton bisa jawab nih Pak. Temennya akhirnya berputar nggak tuh role-nya tuh Pak? Iya. Jadi gua aja deh ngikutin lo gitu kan. Iya, Bisa iya, aja kayak iya. gitu ya Pak. Gua aja yang ngikutin lo. Tapi memang seperti itu sih Pak. Banyak banget nih. Menurut aku trader-trader yang baru mulai trading. Sama kayak Brian. Prosesnya itu ngalamin loss besar dulu. Baru, aku belajar deh. Jadi kayak ibaratnya ada, kalau teman-teman aku nih di lingkungan aku bilangnya ada ongkos belajar. Ya tapi ongkos belajar nggak 30 juta juga nggak sih Pak? Ongkos belajar juga seharusnya pertama itu dan juga nggak ngikutin orang gitu. Betul ya, belajar ya belajar gitu ya. Belajar, rugi juga dari bisa belajar gitu. Hitungannya sih ini bukan ongkos belajar, ini ongkos apa ya? Iseng gitu. Iya, all in lagi ya udahlah gitu kan. Nah ini aku lanjut ke cerita selanjutnya nih Pak. Judulnya Fatal. Skip big news forex. Ya. Rugi $2.000 plus dalam satu malam. Oh. Wah. Ini dari Eza 28 tahun. Jadi dia udah mulai trading tuh dari 2015. Jadi udah cukup lama juga. Awalnya dia mau cari uang tambahan dan tertarik buat trading forex. Dia serius buat belajar dan mendalami trading forex itu apa aja. Dia nih udah, kalau dari dia nih udah nemuin kayaknya indikator kayak MA, stokastik tuh udah dia pelajari. Tools trading yang bantu dia bisa bikin trading plan tuh pokoknya udah lengkap. Bahkan money management juga udah dia pelajari. Sebenarnya awalnya cukup bagus. Artinya strateginya dia udah mulai pikirin, money managementnya udah ada, tradingnya juga udah pakai trading plan. Cuma masalahnya dia loss $2.000 karena false break saat FOMC. Dia bilang itu terjadi karena dia belum paham soal pengaruh FOMC ke trading forex. Jadinya analisis yang udah dia buat nih meleset jauh hingga dia bisa loss $2.000. Nah, kalau menurut Pak Dwi sendiri nih, trading di saat momen news itu apakah memang analisisnya itu pasti jadi berantakan dan kacau? Bisa jadi seperti itu. Pertama, tadi dia sudah belajar tentang money management. Ya. Ya kan? Kalau dia sudah paham tentang money management, ketika ada big news pun nggak ada masalah. Harusnya tidak bisa Nggak ada masalah. mengganggu dia sebesar itu Iya. gitu ya. Kalaupun loss kan ada persentase risk yang sudah dipersiapkan. Harusnya sudah diukur. Udah diukur. Kemudian juga kalau salah pasti bisa mengantisipasi mau ngapain. Ya. Gitu kan. Kesalahan tadi menurut saya itu adalah penggunaan money management yang buruk. Penggunaan money management yang buruk. Ya, karena tiba-tiba dapat untung, tiba-tiba rugi besar gitu kan. Berarti nggak tertata tuh. Bisa ngerasain profit Besar banget persentase resiko yang ditradingkan sama dia. Iya, dia bilang sih Pak, waktu dia pertama kali trading gitu ya, 1 minggu tuh dia bisa $1.000 gitu. Ya, diceritain nggak lot size-nya berapa? Enggak diceritain. Nah, itu dia. Tapi memang artinya kalau kita trading gitu ya, pasti kan ada momen-momen big news yang bisa membuat pergerakan market tuh luar biasa kencang gitu ya. Betul, kencang. Tapi sebenarnya kita nggak perlu khawatir juga kalau dari awal kita udah paham money managementnya seperti apa gitu ya. Iya. Tapi bener nggak sih Pak kalau kita lagi mau analisis gitu, misalnya analisis teknikal, itu kalau news itu pasti jadi kacau. Biasanya seperti itu. Karena apa? Pertama orang mempersepsikan bahwa news itu menggerek harga searah dengan news. Ya. Tapi dia nggak sadar bahwa harga itu dibentuk oleh buyer dan seller, pelaku pasar. Pelaku pasar. News itu memicu pelaku pasar bereaksi terhadap naik dan turunnya harga gitu. Nah itu kan sisi yang berbeda sebetulnya. Apakah benar si pelaku pasar misalnya dolarnya bagus, berarti dolar bagus, kalau kita ngomong ke emas, emasnya turun gitu kan. Nggak selamanya seperti itu, nggak selamanya linear. Ya. Suatu saat si pelaku pasar juga ingin cuan lebih cepat kan. Betul. Dia berbalik, sebetulnya dia sudah membuat pending order yang lebih besar sehingga harganya berbalik seperti itu. Kemudian mungkin persepsi pelaku pasar berbeda dengan si pencetus news. Volumenya lebih gede loh, Albert. Betul. Di forex itu kan di atas 7 triliun US dollar per hari. Per hari loh. Per hari. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Nggak bisa. Bisa mungkin kata-kata bisa tanda kutip Ya. sekejap. Selanjutnya nggak bisa. Hampir tidak mungkin ya Pak ya. Hampir nggak mungkin gitu. Makanya kalau trader forex kan lebih condong dia lari ke technical.
daripada ke news. Daripada ke fundamentalnya. Fundamentalnya gitu kan, fundamental seperti apa, kecuali kalau dia tradernya trader position. Jadi dia menahan posisi dalam waktu yang lama. Itu beda cerita. Ya. Tadi balik lagi. Apakah betul big news itu merubah dari karakter pergerakan harga? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung cerita pada saat itu. Dan balik lagi sebenarnya harusnya tidak berpengaruh kalau dari awal money manajemennya udah siap. Ya, itu kan dana lagi. Penggunaan dana diatur, risikonya gimana. Oke. Nah, kalau Pak Dwi sendiri kan pasti kalau sekarang aku yakin udah melek banget soal kapan news, kapan ada pergerakan yang volatil besar gitu ya. Tapi saat pertama kali trading apakah juga melewati masa-masa seperti itu? Pasti. Bahkan dulu sempat trading hanya ada news tradingnya. Hanya news baru trading. Iya, spekulasi sih. Itu pasti kebelet kaya juga tuh Pak ya. Iya pasti. Makanya pengalaman kita ya kita sharing ya. Yeah. Supaya jangan terjadi ke orang lain yang negatifnya. Ya justru kita ngobrol hari ini bukannya ngejelek-jelekin mereka juga. Iya. Tapi kita ada pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil supaya buat teman-teman di rumah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tenang, ada teman dulu saya. Gitu. Nah, semua yang tadi pernah dialami Proses. oleh teman-teman juga mungkin beberapa pernah dialami Pak Dwi juga. Pasti. Nitip dana juga pernah dulu pasti. Tapi akhirnya kan tahu jadinya. Kita bisa cerita ini jadi tahu mentalnya seperti apa sih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan pergerakan harga. Harga itu yang pasti itu ke kanan, Albert. Pasti ke kanan. Ya, kalau stop berarti internetnya mati. Betul. Marketnya tutup. Marketnya tutup. Ke atas ke bawah hanya 2, ke atas ke bawah gitu kan. Makanya yang harus dikuatkan itu sebetulnya apapun strateginya ya manajemen yang harus benar. Money management itu yang paling penting. Iya, strateginya apapun yang penting winning ratio-nya yang tinggi gitu kan. Benar, bagus. Tapi winning ratio yang rendah pun kita bisa ulik dengan money management supaya tetap survive di market. Ya. Gitu. Oke, mungkin ini cerita terakhir pada. Ini ada cerita dari Alfi. Usia 32 tahun, UI UX lead dia bilang ya. Dia bilang nih, Pak, lulusan SMA juga bisa jadi trader forex. Nah, kalau menurut Pak Dwi sendiri nih, kalau dengar judul seperti ini nih, ini pasti pertanyaan yang ada di beberapa orang yang baru mau terjun forex. Sebenarnya kalau trading forex itu sesusah apa sih? Apakah gue perlu pinter banget? Apakah gue perlu lulusan S1, S2 buat trading? Menurut Pak Dwi seperti apa? Enggak juga. Yang paling penting tuh niat belajar aja. Pelajari market, itu kan sekarang banyak nih literaturnya yang bisa kita baca. Yang paling penting niatnya. Niat, kemudian memang betul-betul karakternya untuk traders ya. Jadi harus sabar gitu kan. Kemudian juga harus ada dana. Ada dananya. Kalau nggak ada dana gimana? Betul, gitu kan? betul. Nah, kalaupun nggak ada dana mungkin ya kita bisa belajar bagaimana belajar dulu deh. Kalau dana kan nanti ngikutin sebetulnya. Jadi kalau ada yang bilang trading forex itu cuma buat orang pintar, Pak Dwi tidak setuju ya? Enggak setuju. Nggak setuju. Buat orang yang punya keseriusan, komitmen buat belajar. Iya, mau belajar. Oke, aku lanjut nih Pak, cerita Alvin nih ya. Dia kenal trading dari 2010. Dia belajarnya secara otodidak. Cari informasi seputar teknikal, analisis forex dari internet, dia baca-baca. Baru akhirnya dia terjun ke live trading. Menarik nih, sebenarnya awalnya udah cukup bagus banget nih ya. Terus dia bilang nih, kenapa forex? Menurut dia yang membuatnya tertarik sama forex itu karena potensinya 2 arah dan high return juga. Walaupun dengan high risk. Ini sebenarnya udah bagus nih, udah sadar gitu ya. Nah, di 2015 dia bilang dia ngalamin loss paling besar sebesar 98 juta dalam waktu 5 hari aja. Oke, seminggu ya. Iya, lumayan tuh Pak. Lumayan. Itu full seminggu tuh Pak, artinya Senin sampai Jumat kali itu Pak ya. 5 modalnya hari. Berapa diceritain nggak? Modalnya dia nggak bilang. Dia bilang dia terjadi karena dia greedy. Oke. Gak berani cut loss. Meskipun saat itu dia udah tahu analisis dia salah. Oh. Nah, kalau kita ngelihat nih Pak, banyak banget pengalaman trader yang bikin analisis, bikin trading plan, terus tidak sesuai dengan analisisnya. Itu trader
susah banget gitu ya. Dari pemula sih sebenarnya. Susah banget untuk mengakui kesalahan dia terhadap analisis tersebut. Ya. Kalau menurut Pak Dwi seperti apa? Hope-nya terlalu tinggi. Hope-nya artinya? Iya, terlalu tinggi dengan keadaan market. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh? Market itu akan berjalan sesuai kadarnya istilahnya. Yeah. Sesuai dengan yang ada di market. Bisa naik, bisa turun. Kan ada batasan. TP, SL gitu kan. Kemudian sekarang juga ada trailing stop. Kenapa nggak dipasang? Betul. Pasti dia dalam keadaan profit tadi. Nggak mau untuk di stop. Jadi Trailing stop. Jadi greedy gitu ya, Pak greedy. ya? Ketika market berbalik posisinya dengan posisi dia dalam keadaan negatif, dia pun nggak mau tutup. Dia keras kepala dengan keadaan dia. Tapi yang kuat itu kan market, bukan dia. Gitu. betul. Bakal kalah dia. Maka dari itu ada fasilitas untuk trailing stop. Kenapa nggak dipakai? Oke. Dan kata kunci yang menarik nih Pak ya. Dia bilang dia nggak berani cut loss. Nah, di pemikiran aku, kenapa perlu ada di sampai fase cut loss? Iya. Padahal harus dari awal kan udah stop loss. Betul nggak? Iya. Setiap kali kita trading sudah tahu batas rugi kita di mana. Harusnya kayak gitu. Tahu dia tadi belajar kan? Iya. Dan kalau dari Pak Dwi sendiri yang udah berpengalaman, artinya sudah tidak pernah melakukan cut loss dong. Pasti udah. Cut loss. Maksud aku terukur semua dengan stop loss. Semua gitu terukur. Kan? Semua terukur. Gak pernah namanya cut loss manual. Nggak pernah. Gak pernah kan? Iya. Kartu manual trailing stop mungkin. Trailing Iseng-iseng gitu kan. Manual nggak pernah. Tapi kalau selalu dipasang stop loss yang normal itu pasti ada. Pasti. Kenapa? Macam-macam. Pertama market itu tiba-tiba turun naik kan. Satu. Kemudian jaringan internet kita mati gitu kan. Meskipun ada VPS lah. Iya. Ya kita harus antisipasi itu gitu. Kemudian faktor server broker juga kan sama. Makanya SL itu sebetulnya menitipkan maksimal risiko yang ada di platform. Betul. Dan itu yang menurut aku tidak dilakukan, dia memasang stop lossnya. Bahkan dia bisa sampai di fase dia cut loss gitu Iya, kan. Cut loss. Untungnya masih cut loss Pak. Bukan sampai MC Negatif. atau auto cut gitu Iya. ya. Nah ini yang menarik lanjutan ceritanya. Dia bilang dia pernah juga, walaupun loss nih, tadi loss besar, profit paling besar sampai berapa persen Pak? Tebak. 200? Jauh Pak. Jauh banget. Masih jauh. Dia bilang sampai 10.000% dalam waktu sebulan aja. Hebat ya. Gimana tuh Pak? Menurut Pak Dwi? Spekulator berarti. Spekulator Kalau pasti. menurut saya spekulator ya. Pasti aku di bayangan aku juga pasti lot size-nya besar-besar tuh Pak. Lotsnya besar-besar, dananya juga gede. Iya. Ya kan? Nah, itu aja Pak cerita dari Alfi. Dia bilang akhirnya dia trading sekarang udah lebih enjoy, mentalnya udah kebangun karena jam terbang juga. Menurut dia analisis nggak perlu yang super canggih. Setuju. Yang penting gimana dia punya money management yang baik, dia bilang seperti itu. Ya benar. Jadi setiap orang punya strategi masing-masing yang bisa diukur, kemudian juga money management yang terukur menurut dia. Nah, sekian nih Pak cerita dari teman-teman di rumah yang udah share ke MFX. Dan kalau teman-teman di rumah nih mau ceritanya dibacain juga, dapat insight juga dari Pak Dwi langsung gitu ya, bisa langsung aja komen di kolom YouTube nih, di kolom komentarnya langsung aja komen, atau bisa juga DM di Instagram MFX, mfx.indonesia. Jadi kalau punya cerita apapun yang menarik, yang seru soal trading forex, langsung aja share, nanti bakal kita bahas ya Pak ya. Tentu. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Udah seru banget reaksi-reaksi Pak Dwi soal cerita-cerita kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.